Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. 10 detik pertama biarlah kisah ini menggugah hati kita semua. Bayangkan seorang gadis sederhana, berbalut harapan dan air mata, berdiri di tengah terminal dengan satu koper usang di tangannya. Ia tak tahu apa yang menunggunya di negeri jauh sana. Tapi langkahnya pasti, karena satu hal, cinta untuk keluarganya. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di kolom komentar agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Kami doakan, semoga semua urusanmu dimudahkan dunia akhirat, dan hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Rina, gadis sederhana asal Cirebon. Ia anak sulung dari 3 bersaudara. Setelah ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan di pabrik, hidup mereka berubah drastis. Hutang menumpuk, dapur sering tak mengepul, dan ibunya mulai jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Suatu sore, di rumah kecil berlantai semen, Rina duduk di samping ibunya yang sedang menganyam tikar. Wajahnya sayu tapi tetap tersenyum. "Bu, Rina udah mutusin sesuatu," katanya pelan. Sang ibu berhenti menganyam, menatap anak gadisnya dengan cemas. "Mutusin apa, Nak?" "Rina mau berangkat kerja ke luar negeri, Bu, jadi TKW di Arab." Air mata ibu Rina langsung menetes. "Rina, kenapa harus sejauh itu? Di sini pun banyak kerjaan, Nak." Rina menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, Rina cuma pengen bantu. Kita udah terlalu lama susah. Kalau Rina di sana, Rina bisa kirim uang buat bayar hutang dan sekolahin adik-adik." Suasana hening. Hanya terdengar suara jangkrik di luar rumah. Akhirnya, sang ibu menunduk, mengusap air matanya. "Kalau itu jalanmu, Nak, pergilah. Tapi janji, jangan lupa sholat, jangan lupa makan, dan jangan pernah lupa Allah." Rina memeluk ibunya. Tangis mereka pecah malam itu. Beberapa minggu kemudian, Rina berangkat ke Jakarta untuk pelatihan sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Ia belajar cara berbicara sopan, cara membersihkan rumah besar, hingga bagaimana menahan rindu. Dalam diam, ia menulis surat terakhir untuk ibunya. "Bu, kalau nanti Rina nggak bisa nelpon, jangan khawatir ya. Rina baik-baik aja. Doain Rina bisa sukses, biar ibu bisa istirahat tenang tanpa mikirin utang lagi." Hari keberangkatan pun tiba. Terminal Soekarno-Hatta begitu ramai. Rina menatap pesawat besar di depannya dengan hati bergetar. Ia menunduk dan berbisik lirih. "Allah, tolong jaga ibu. Rina pamit. Semoga ini bukan langkah menuju nestapa, tapi awal dari takdir yang indah." Setelah menempuh perjalanan panjang, pesawat mendarat di tanah Arab. Udara panas menyambutnya, pasir berterbangan di antara deru angin gurun. Ia bersama rombongan TKW lain dijemput oleh petugas agensi dan dibawa ke kantor penempatan. Satu persatu nama mereka dipanggil. Rina binti Arman. Ia maju dengan langkah gemetar. Seorang wanita berpakaian hitam panjang memeriksa data di tangannya. "Kau akan bekerja di rumah Syekh Khalid, seorang pengusaha minyak. Rumahnya besar, tapi kau hanya perlu fokus pada kebersihan dan dapur. Mengerti?" Rina mengangguk cepat. "Iya, Nyonya." Mobil mewah menjemputnya menuju istana pasir megah di pinggiran kota Riyadh. Dindingnya tinggi, gerbangnya menjulang, dan segala hal terasa asing. Ia sempat bergumam pelan, "Ya Allah, beginikah tempatnya orang kaya?" Saat masuk ke dalam, suasana begitu sunyi dan dingin. Tak banyak pelayan berbicara. Semua bergerak cepat dan sopan. Seorang kepala pelayan tua bernama Fatimah mendekat dan berbisik. "Majikanmu, Syekh Khalid, orangnya tegas tapi baik. Jangan buat kesalahan, dan jangan pernah bicara tanpa diminta." Rina hanya mengangguk takut. Malam pertama di rumah itu terasa panjang. Rina menatap langit-langit kamarnya yang tinggi. Ia merindukan suara azan dari mushola kampungnya. Sebelum tidur, ia mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Dalam doanya ia berucap, "Allah, aku di sini bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan. Tolong lindungi aku dari segala keburukan, dan bimbing aku supaya tak lupa pada MU." Namun, tanpa ia sadari di balik jendela besar itu, seorang pria tengah memperhatikannya diam-diam. Pria itu adalah Syekh Khalid. Tatapannya tajam tapi penuh rasa ingin tahu.
Gadis ini berbeda, gumamnya dalam hati. Bukan seperti pelayan yang lain. Dan di sanalah takdir mulai menulis kisah panjang, kisah yang akan mengguncang hidup Rina selamanya. Pagi itu, mentari gurun menembus jendela istana megah milik Syekh Khalid. Cahaya keemasan memantul di dinding marmer putih, memantulkan kehangatan yang terasa asing bagi Rina. Ia bangun lebih awal dari semua pelayan lain, lalu berjalan pelan menuju dapur besar yang dipenuhi aroma rempah dan roti panggang. "Selamat pagi, Fatimah," sapa Rina sopan sambil menunduk. Fatimah tersenyum tipis. "Kau rajin sekali, Rina. Pelayan baru biasanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi kau berbeda." Rina hanya tersenyum malu. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Saya ingin majikan saya senang." Hari itu Rina ditugaskan membersihkan ruang kerja pribadi Syekh Khalid. Ruangan yang katanya tidak boleh sembarang orang masuk. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu besar berukir emas itu. Di dalam, ia terpaku. Rak buku tinggi menjulang, dinding dipenuhi lukisan tua, dan di sudut ruangan berdiri sebuah meja besar dari kayu hitam mengkilap. Saat ia mulai mengelap permukaan meja, matanya tertuju pada sebuah bingkai foto. Seorang pria berwajah teduh memeluk wanita berhijab lembut. Keduanya tersenyum bahagia. "Apakah ini istri beliau?" gumam Rina pelan. Sebelum sempat menaruh kembali bingkai itu, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. "Ya, itu istriku." Rina terkejut. Tangannya hampir menjatuhkan bingkai itu. "Maaf, Tuan, saya tidak bermaksud." Syekh Khalid mengangkat tangannya, menghentikan ucapannya. "Tidak apa-apa. Banyak orang sudah lupa wajahnya, tapi aku tidak pernah bisa." Rina menunduk dalam-dalam. Innalillahi, semoga Allah menempatkan beliau di tempat terbaik. Ucapan itu membuat Syekh Khalid diam sesaat. Matanya menatap Rina tajam. Namun ada sesuatu yang lembut di sana. Jarang sekali ada yang mendoakannya terima kasih. Hari-hari berikutnya, Rina bekerja dengan lebih berhati-hati. Tapi entah mengapa, setiap kali ia lewat di depan taman belakang, Syekh Khalid selalu duduk di sana. Sendirian. Menatap langit, atau sekadar menggenggam tasbih di tangannya. Rina tak berani mendekat. Tapi dalam hati kecilnya ia merasa iba. Suatu sore, Fatimah menghampirinya. "Rina, Tuan memanggilmu ke taman. Cepatlah, jangan buat beliau menunggu." Rina terkejut. "Saya? Tapi ada apa, Fatimah?" "Entahlah, mungkin hanya ingin bicara." Dengan jantung berdebar, Rina berjalan menuju taman yang dipenuhi mawar merah. Syekh Khalid duduk di kursi batu, ditemani suara gemericik air dari kolam kecil. Ia menatap Rina tanpa ekspresi, lalu berkata, "Duduklah." Rina menunduk, lalu duduk pelan di kursi seberang. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" Syekh Khalid menatap langit. "Tidak, aku hanya ingin tahu sesuatu. Mengapa kau bekerja di negeri ini?" Pertanyaan itu membuat Rina gugup. "Karena saya ingin membantu keluarga saya di Cirebon, Tuan. Ibu saya sakit, adik-adik saya masih sekolah. Saya ingin mereka bahagia." Syekh Khalid menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di wajah gadis itu. Banyak wanita datang ke sini dengan niat serupa, tapi tidak semua bertahan. Mereka kalah oleh kerasnya hidup. "Kau tidak takut?" Rina menunduk. "Takut, Tuan. Tapi saya lebih takut melihat ibu saya menangis karena lapar." Ucapan itu membuat pria itu terdiam lama. Seketika, suara azan maghrib terdengar lembut dari kejauhan. Syekh Khalid berdiri perlahan. "Kalau begitu, pulanglah dulu. Setelah sholat, kau boleh istirahat. Besok, aku ingin kau bantu di ruang perpustakaan." Rina menunduk. "Baik, Tuan." Malam itu, di kamarnya yang kecil, Rina termenung lama. Ia mulai menyadari, majikannya bukan sekadar orang kaya yang sombong. Ada kesedihan dalam tatapan mata itu. Kesepian yang dalam, seperti seseorang yang kehilangan bagian dari dirinya. Sambil menatap langit-langit kamar, Rina berbisik, "Allah, kenapa hati orang yang punya segalanya justru terlihat paling hampa?" Ia tak tahu bahwa pertanyaan itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Kisah cinta yang lahir bukan dari nafsu, tapi dari luka yang sama-sama mereka sembunyikan.
Pagi itu, langit riat tampak cerah. Sinar matahari memantul di dinding Istana Putih tempat Rina bekerja. Hari itu, ia mendapat tugas baru, membersihkan perpustakaan besar milik Syekh Khalid. Perpustakaan itu berbeda dari ruangan lain. Bau kayu tua berpadu dengan aroma buku yang menenangkan. Rak tinggi menjulang hingga langit-langit, dipenuhi kitab suci, buku filsafat, dan catatan bisnis. Rina berjalan perlahan sambil mengelap rak satu persatu. Ia kagum dengan begitu banyak ilmu yang tersimpan di sana. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di belakangnya. "Rina!" Suara itu dalam dan tenang. Rina berbalik, sedikit terkejut. "Tuan, maaf. Saya tidak dengar Tuan datang." Syekh Khalid tersenyum samar. "Tidak apa. Aku hanya ingin mengambil buku. Kau suka membaca?" Pertanyaan itu membuat Rina sedikit bingung. Suka, Tuan. Tapi saya tidak terlalu pandai. Dulu di kampung, saya hanya sempat sekolah sampai SMA. Syekh Khalid menatapnya serius. Pendidikan tidak selalu tentang sekolah. Rina, kadang, hati yang ikhlas bisa mengajarkan lebih banyak daripada buku yang tebal. Rina menunduk, malu tapi tersentuh. "Tuan terlalu baik." Syekh Khalid berjalan pelan ke arah jendela besar, memandang taman yang hijau. "Aku tidak baik, Rina. Aku hanya belajar dari masa lalu, bahwa kekayaan tidak bisa membeli kedamaian hati." Sejenak, ruangan itu terasa sunyi. Hanya suara burung yang berkicau di luar. Rina tak berani menatap, tapi ia bisa merasakan aura kesedihan dari majikannya itu. Siang harinya, ketika semua pelayan istirahat, Rina diam-diam membuatkan teh hangat dan roti untuk Syekh Khalid. Ia mengetuk perlahan pintu ruang kerja sang majikan. "Tuan, maaf mengganggu. Saya hanya membawakan minuman." Syekh Khalid mendongak dari balik meja. "Kau tidak perlu repot." Rina tersenyum lembut. "Tidak apa, Tuan. Ibu saya selalu bilang, membuatkan minuman untuk orang yang bekerja adalah bentuk kecil dari kebaikan." Syekh Khalid menatap teh yang masih mengepul itu. Sudah lama tidak ada yang melakukannya untukku." Ia menyesap sedikit, lalu memandang Rina. "Teh ini enak. Kau buat sendiri?" Rina mengangguk malu. "Iya, Tuan. Di kampung, ibu sering jualan teh dan kue." Wajah Syekh Khalid melunak. Untuk pertama kalinya, senyum hangat itu muncul jelas di wajahnya. "Kalau begitu, mulai besok, aku ingin kau yang membuatkan tehku setiap pagi." Rina hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Saya, Tuan?" "Ya, aku merasa lebih tenang saat kau di sekitar." Kata-kata itu menggema di kepala Rina sepanjang hari. Ia tak tahu harus senang atau cemas. Namun yang ia rasakan hanyalah satu hal. Kehadirannya mulai berarti di tempat asing ini. Malamnya, Rina kembali ke kamarnya, menatap foto ibunya di meja kecil. "Bu." Rina nggak tahu ini semua mimpi atau nyata. Tapi ada seseorang di sini, yang membuat Rina ingin jadi lebih baik. Hari demi hari berlalu. Setiap pagi, Rina selalu membawakan teh ke ruang kerja Syekh Khalid. Mereka berbincang singkat, kadang tentang cuaca, kadang tentang masa lalu. Dan tanpa disadari, sesuatu tumbuh di hati keduanya. Syekh Khalid menemukan kedamaian dalam senyum tulus Rina. Sementara Rina mulai melihat sosok ayah sekaligus pelindung dalam diri pria itu. Namun, kebahagiaan itu tidak disukai semua orang. Di balik pilar megah istana, ada mata-mata yang mengintai. Bisikan-bisikan iri mulai menyebar. Rina sudah berani dekat dengan majikan, mungkin dia punya niat lain. Dan fitnah pun mulai merayap pelan, membawa badai besar yang akan menguji ketulusan hati mereka berdua. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rina semakin dikenal di antara para pelayan istana. Ia rajin, sopan, dan selalu menebar senyum meski lelah. Namun, di balik semua itu, muncul tatapan iri dari beberapa pelayan lain yang tidak suka melihat kedekatannya dengan Syekh Khalid. Suatu sore, di dapur besar istana, dua pelayan bernama Laila dan Siti berbisik-bisik sambil melirik arah Rina yang sedang mencuci buah. "Lihat saja, sekarang dia seperti ratu kecil di rumah ini," gumam Laila dengan nada sinis. Siti menimpali pelan, katanya setiap pagi dia buatkan teh untuk Tuan Khalid. Hanya pelayan, tapi berani dekat dengan majikan. Mereka tertawa pelan, penuh sindiran.
Rina mendengar sebagian percakapan itu, tapi ia pura-pura tidak peduli. Dadanya sesak, tapi bibirnya tetap tersenyum. Allah, biarlah mereka berkata apa saja. Aku hanya ingin bekerja dengan baik, batinnya. Malamnya, saat semua orang sudah tidur, Rina duduk di pojok kamar sambil menulis surat untuk ibunya di Cirebon. Ibu, di sini Rina baik-baik saja. Tapi entah kenapa, ada yang tidak suka sama Rina. Rina takut, Bu, tapi Rina yakin Allah tahu isi hati anak MU ini. Setelah menulis surat itu, Rina meneteskan air mata. Ia rindu rumah. Rindu suara azan di musola kecil dekat sawah. Keesokan harinya, fitnah itu mulai menyebar. Salah satu pelayan melapor ke kepala rumah tangga bahwa Rina sering mengunjungi kamar Syaif Khalid sendirian di malam hari. Kabar itu cepat sekali menyebar ke seluruh penjuru istana. Beberapa orang mulai berbisik-bisik setiap kali Rina lewat. Tatapan mereka tajam, seperti pisau yang menancap di dada. Fatimah, pelayan senior yang selama ini baik padanya, memanggil Rina ke ruang belakang. Rina, ada yang harus kau tahu. Beberapa orang menuduhmu melakukan hal yang tidak pantas dengan majikan. Rina tertegun. Apa? Tidak, Fatimah. Saya tidak pernah. Fatimah menghela napas. Aku tahu, Nak. Aku percaya padamu. Tapi Syaikh Khalid pasti akan mendengar kabar ini. Bersiaplah. Benar saja. Sore itu, Rina dipanggil ke ruang kerja. Langkahnya gemetar, matanya menunduk dalam. Di ruangan itu, Syaikh Khalid duduk di kursinya dengan ekspresi dingin. Di depannya, beberapa pelayan berdiri, termasuk Laila dan Siti. Rina, suara Syaikh Khalid berat dan tenang, aku mendengar banyak hal tentangmu. Katanya kau sering datang ke kamarku tanpa izin. Benarkah itu? Rina langsung berlutut, air matanya menetes. Demi Allah, Tuan tidak benar. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Laila menyahut cepat, tapi kami semua melihatnya, Tuan. Ia sering keluar dari sayap timur malam-malam. Rina menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan kamar Tuan. Tapi dapur kecil tempat saya menyeduh teh untuk Tuan setiap pagi. Ruangan itu hening. Semua menunduk, menunggu reaksi majikan mereka. Syaikh Khalid menatap Rina lama. Pandangan matanya tajam, tapi ada sesuatu di sana, kejujuran yang ia lihat dari air mata gadis itu. Aku tahu kau tidak berbohong, katanya akhirnya. Semua pelayan yang tadi menuduh langsung terdiam. Tapi mulai hari ini, lanjutnya, aku tidak ingin mendengar lagi ada yang berbicara buruk tentang siapapun di rumah ini. Siapapun yang memfitnah tanpa bukti, akan dikembalikan ke agen. Kata-kata itu membuat Laila dan Siti menunduk ketakutan. Rina terisak. Terima kasih. Tuan, saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ini. Syaikh Khalid menatapnya lembut. Kau tidak perlu membalas apapun, Rina. Cukup terus jadi dirimu yang jujur. Malam itu, Rina sujud lama sekali di kamarnya. Allah, aku hampir menyerah. Tapi engkau menolongku. Terima kasih. Sejak hari itu, kedudukannya di istana berubah. Tidak lagi dianggap pelayan biasa, tapi sosok yang mulai dihormati karena ketulusan dan sabarnya. Namun, di hati Syaikh Khalid mulai tumbuh rasa yang lebih dari sekadar simpati. Ia tak lagi memandang Rina sebagai pelayannya, tapi sebagai seseorang yang mengingatkannya akan sosok istrinya yang telah tiada. Dan dari sanalah, takdir mereka mulai mendekat semakin kuat, menuju satu keputusan besar yang akan mengejutkan semua orang di istana itu. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar di kamar indah. Ia terbangun dengan perasaan campur aduk, antara takut, bingung, dan sedikit tenang setelah semalam tidak terjadi apa-apa. Ia masih ingat bagaimana Syaikh Khalid hanya menatapnya dalam diam, tanpa sepatah kata pun, lalu meninggalkannya tidur sendirian. Indah melangkah pelan ke arah balkon. Dari sana terlihat taman istana yang luas, dengan air mancur di tengah dan burung-burung putih beterbangan. Ia menghela napas panjang. Kenapa aku malah merasa seperti tahanan di rumah mewah ini? Gumamnya lirih. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Seorang pelayan wanita datang membawa nampan berisi sarapan. Tuan memintamu sarapan di aula utama, ucapnya sopan. Indah terdiam sejenak, jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah Syekh sudah menungguku? Tanyanya ragu. Pelayan itu mengangguk.
Iya, Tuan sudah ada di sana sejak pagi. Beberapa menit kemudian, Indah melangkah ke aula besar. Ia melihat Syaif Khalid duduk di ujung meja panjang berlapis emas. Tatapannya dingin, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, seolah menyimpan rasa iba. Duduklah, ucapnya tenang. Suaranya berat namun lembut. Indah menunduk dan duduk pelan. Suasana hening, hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Setelah beberapa saat, Syaikh Khalid berkata pelan, "Indah, aku tahu kamu ketakutan. Tapi aku tidak akan menyentuhmu bukan karena aku tak mau, tapi karena aku menghargai pilihanmu." Indah mendongak, menatapnya tak percaya. "Pilihan saya?" Khalid menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin kamu jujur. Apakah pernikahan ini benar-benar kamu inginkan?" Pertanyaan itu membuat Indah tercekat. Matanya memanas. Ia menatap piring kosong di depannya, lalu berbisik pelan, "Saya tidak tahu, Tuan. Saya hanya ingin menolong keluarga saya, bukan menikah dengan cara seperti ini." Syaikh Khalid terdiam lama. Tatapan matanya lembut, namun menyimpan beban besar. "Kamu mengingatkanku pada seseorang, wanita yang pernah aku cintai, tapi tak sempat aku miliki. Ia pun memilih menikah karena uang, bukan karena cinta." Indah menatapnya heran. "Apa maksud Tuan?" Khalid meneguk kopinya, lalu berkata lirih, "Mungkin Allah mempertemukan kita untuk alasan yang belum kita pahami. Aku tidak akan memaksamu, Indah. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan malam ini." Nada suaranya berubah tegas. Indah menelan ludah, hatinya kembali berdebar. "Apa itu, Tuan?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Syaikh Khalid bangkit dari kursi dan berjalan mendekat. Ia berhenti tepat di depan Indah. "Malam ini, kamu akan tahu kenapa aku menikahimu." Indah menatapnya dengan mata melebar. "Apa maksud Tuan? Apakah malam ini?" Khalid menggeleng perlahan. "Tidak seperti yang kamu pikirkan, Indah. Aku hanya ingin kau tahu rahasia yang selama ini kusimpan." Suasana di aula itu tiba-tiba terasa berat. Angin yang berhembus dari jendela membuat lilin di meja bergoyang. Indah menatap punggung Khalid yang berjalan pergi, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang disembunyikan pria itu? Dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar menanti malam ini? Menjelang malam, suasana di istana terasa jauh lebih tenang dari biasanya. Angin gurun berembus lembut, membawa aroma melati dari taman belakang. Indah berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan gaun putih sederhana yang diberikan oleh pelayan siang tadi. Ia menatap bayangan dirinya dengan tatapan kosong. "Malam ini aku akan tahu rahasia itu," bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun jantungnya tetap berdegup kencang. Tak lama kemudian, pelayan datang mengetuk pintu. "Tuan memintamu ke ruang bawah istana, Nyonya," ucapnya sopan. Indah mengernyit. "Ruang bawah istana? Untuk apa?" Pelayan itu hanya menunduk. Tuan berkata, "Semua akan dijelaskan di sana." Dengan langkah ragu, Indah mengikuti pelayan melewati lorong panjang yang sepi. Cahaya lampu temaram membuat bayangan di dinding tampak bergerak. Ia bisa merasakan hawa dingin dan aroma dupa yang samar-samar menyelimuti udara. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah pintu besar dari kayu gelap. Pelayan itu membungkuk. "Silakan masuk, Nyonya. Tuan sudah menunggu." Indah menelan ludah dan mendorong pintu perlahan. Di dalam, ruangan itu dipenuhi cahaya lilin. Di tengahnya, Syaikh Khalid berdiri mengenakan jubah hitam, wajahnya serius, namun bukan dengan tatapan mengancam seperti biasanya. "Masuklah, Indah," katanya lembut. Indah melangkah pelan. "Apa ini, Tuan? Kenapa saya dibawa ke sini?" Khalid menatapnya beberapa detik, lalu menjawab dengan nada berat, "Ruang ini adalah tempat keluarga kami berdoa setiap malam Jumat. Tapi malam ini, aku ingin menggunakannya untuk sesuatu yang berbeda." Indah mengerutkan kening. "Berbeda bagaimana?" Syaikh Khalid mendekat. Ia menatap mata Indah tajam, seolah berusaha membaca hatinya. "Aku tahu kamu mengira aku pria kejam yang membeli perempuan dengan uang. Tapi sebenarnya, aku menikahimu bukan karena hawa nafsu, Indah." "Lalu kenapa, Tuan?" tanya Indah lirih. Khalid menarik napas panjang.
Karena aku ingin menebus sebuah dosa masa lalu. Kata-kata itu menggema di kepala Indah. Ia melangkah mundur setapak. Menebus dosa? Khalid mengangguk pelan. Dulu, aku pernah membuat seorang wanita menderita, wanita miskin yang hanya ingin menyelamatkan keluarganya. Aku gagal melindunginya. Dan ia meninggal karena kesalahanku. Indah terpaku. Ia bisa melihat mata Khalid yang mulai berkaca-kaca, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu berasal dari Indonesia, dan namanya juga Indah, lanjut Khalid pelan. Indah membeku. Udara di ruangan terasa berat. Apa maksud Tuan? Bagaimana bisa? Khalid menatapnya penuh emosi. Kamu mirip sekali dengannya. Wajahmu, suaramu, caramu menatap. Sejak pertama kali kulihat fotomu, aku merasa seperti melihat masa lalu yang belum tuntas. Indah menatap lantai, kebingungan antara iba dan takut. Jadi, Tuan menikahiku hanya karena saya mirip dengan wanita itu. Syekh Khalid menggeleng perlahan. Awalnya iya. Tapi sejak aku mengenalmu aku sadar, Allah mempertemukan kita bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menyembuhkan. Suasana hening. Hanya suara nyala lilin yang bergetar tertiup angin. Khalid lalu berkata, dan malam ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Indah menatapnya, masih canggung. Sesuatu seperti apa, Tuan? Khalid berjalan ke arah meja kecil dan mengambil sebuah buku besar berwarna coklat tua. Ini adalah catatan terakhir dari wanita itu. Aku ingin kamu membacanya malam ini, di depan makamnya. Indah menatap buku itu dengan bingung, lalu ke arah Khalid. Di depan makamnya? Khalid mengangguk serius. Ya, makamnya ada di taman belakang. Aku ingin kamu membaca doa untuknya. Itu saja. Tidak lebih. Indah masih tak percaya. Malam pertamanya ternyata bukan tentang cinta atau nafsu, tapi tentang penebusan. Ia menggenggam buku itu erat. Hatinya bergetar. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Mungkin Allah benar-benar mempertemukan kita bukan tanpa alasan, bisiknya lirih. Malam semakin larut. Langit di atas istana gelap tanpa bintang, hanya cahaya bulan separuh yang menggantung pucat di angkasa. Indah menggenggam buku coklat tua itu erat di dadanya. Di sampingnya, Syekh Khalid berjalan dalam diam, mengenakan jubah hitam panjang. Langkah mereka menyusuri jalan setapak menuju taman belakang istana yang luas, hanya diterangi lentera kecil di tangan pelayan yang mengikuti dari jauh. Suasana begitu hening hingga terdengar suara dedaunan kering bergesekan di bawah kaki mereka. Angin gurun berembus pelan membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sekitar taman. Apakah makamnya ada di sini, Tuan? Tanya Indah pelan, suaranya nyaris bergetar. Khalid mengangguk. Di balik pohon zaitun itu, jawabnya sambil menunjuk ke arah sebuah gundukan kecil di ujung taman. Saat mereka mendekat, Indah bisa melihat nisan putih polos dengan tulisan Arab sederhana. Di bawahnya tertulis nama, Indah binti Rahman. Ia terpaku. Lututnya lemas. Indah, nama saya juga Indah. Ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan. Khalid menatap makam itu dengan mata yang basah. Dia meninggal 10 tahun lalu. Karena aku tak bisa menyelamatkannya. Dia bekerja untukku saat itu. Aku terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan manusia yang tulus padaku. Indah menunduk, dadanya terasa sesak. Ia membuka buku coklat itu perlahan. Halaman pertama sudah menguning. Tulisan tangan wanita itu rapi namun goyah, terlihat ditulis dengan air mata. Indah mulai membaca pelan, suaranya bergetar. Ya Allah, jika kelak aku pergi, jagalah orang-orang yang kusayangi. Dan semoga seseorang akan membaca doa untukku, meski bukan darah dagingku. Seketika, angin berembus lebih kencang. Lilin di lentera bergoyang, hampir padam. Indah menatap ke langit. Air matanya menetes deras. Tuan wanita ini sangat baik. Kata-katanya begitu tulus. Seolah, dia tahu akan meninggalkan dunia ini. Khalid menunduk dalam-dalam. Dia tahu. Karena dia sakit keras waktu itu dan aku tidak sempat menjenguknya. Suaranya parau. Itulah dosaku, Indah. Dan aku menikahimu karena Allah menegurku melalui wajahmu. Indah menatapnya penuh iba. Mungkin Allah ingin memberi Tuan kesempatan menebusnya lewat saya.
Khalid memejamkan mata. Ya, mungkin begitu. Suasana hening kembali menyelimuti. Indah berlutut di depan makam itu, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba MU yang telah pergi ini. Lapangkan kuburnya. Jadikan pertemuannya dengan MU penuh cahaya dan rahmat. Khalid ikut menunduk, kedua matanya basah. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Dan ampuni juga aku, ya Allah hamba MU yang lalai ini. Setelah doa selesai, Indah menutup buku itu perlahan. Ia menatap Syekh Khalid dengan mata lembut. Tuan, malam ini bukan malam pertama yang saya bayangkan tapi saya rasa, ini malam pertama saya mengenal hati Tuan yang sebenarnya. Khalid menatapnya dalam diam, wajahnya menunjukkan kelegaan yang tak bisa diungkapkan. Aku berterima kasih, Indah, karena untuk pertama kalinya, aku bisa menatap makam itu tanpa merasa takut lagi. Indah tersenyum kecil. Lalu berdiri. Allah tidak pernah salah dalam mempertemukan manusia, Tuan. Bahkan luka pun bisa jadi jalan menuju ampunan. Khalid menatapnya penuh makna, lalu berkata lirih. Mulai malam ini, aku berjanji tidak akan membuatmu menangis karena masa lalu. Malam itu menjadi saksi, bukan malam cinta, tapi malam penebusan. Di atas makam sunyi, dua jiwa yang terluka perlahan menemukan arti ketenangan. Keesokan paginya, sinar matahari gurun menyelinap masuk melalui jendela kamar Indah. Ia terbangun dengan perasaan ringan, seolah beban berat semalam ikut terkubur bersama doa yang ia lantunkan di atas makam itu. Pelayan mengetuk pintu dengan lembut. Nyonya, Tuan memanggil Anda ke balkon utama, ucapnya sopan. Indah segera bersiap. Ia mengenakan gamis biru muda yang sederhana, lalu berjalan menuju balkon istana. Di sana, Syekh Khalid sudah menunggu sambil memandang ke arah cakrawala. Ketika Indah tiba, ia menoleh perlahan. Wajahnya tampak lebih damai dari biasanya. Selamat pagi, Indah, ucapnya tenang. Selamat pagi, Tuan, jawab Indah sambil menunduk sopan. Khalid menatap langit yang cerah. Tahukah kamu, sejak semalam aku merasa sesuatu berubah. Indah menatapnya penasaran. Berubah seperti apa, Tuan? Entahlah, jawabnya sambil tersenyum tipis. Hati ini terasa lebih ringan. Seperti ada beban yang diangkat dan aku bisa bernafas lagi setelah sekian lama. Indah tersenyum lembut. Mungkin karena Allah sudah menerima penyesalan Tuan. Tidak ada dosa yang tak bisa diampuni jika kita sungguh-sungguh menyesal. Khalid menatapnya dengan mata teduh. Kata-katamu menenangkan, Indah. Sejak kamu datang, istana ini terasa hidup lagi. Indah menunduk malu. Saya hanya berusaha menjadi hamba yang baik, Tuan. Tidak lebih. Tiba-tiba, seekor burung putih terbang melintas dan hinggap di pagar balkon, tepat di antara mereka. Di paruhnya, burung itu membawa selembar kain kecil berwarna coklat, tampak tua dan kusam. Khalid mengernyit, lalu mengambilnya pelan. Apa ini? Gumamnya. Ketika kain itu dibuka, ternyata ada tulisan tangan yang samar-samar masih bisa terbaca. Ampunilah dirimu sebelum terlambat, karena penyesalan tak akan pernah datang dua kali. Indah tertegun. Tulisan itu sepertinya milik wanita yang Tuan ceritakan semalam. Khalid menatap kain itu dalam diam. Ya, tulisan ini benar-benar miliknya. Tapi bagaimana bisa burung itu membawanya sekarang? Indah tersenyum haru. Mungkin itu tanda dari Allah, Tuan. Tanda bahwa dia sudah memaafkan. Khalid menatap ke langit dengan mata berkaca-kaca. Jika benar begitu, maka aku takkan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Ia menatap Indah dengan pandangan yang lembut. Mulai hari ini, aku ingin kamu bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai pendamping dalam memperbaiki hidupku. Indah terdiam, hatinya bergetar. Tuan, apakah Tuan yakin? Khalid mengangguk mantap. Ya, aku tidak ingin lagi hidup untuk masa lalu. Aku ingin menebus dosa dengan membangun masa depan. Dan aku ingin kamu di sisiku, bukan karena aku membelimu, tapi karena aku menghormatimu. Air mata Indah menetes pelan. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Khalid menatapnya hangat. Cukup katakan bahwa kamu mau menemaniku berjalan di jalan yang baru ini. Indah tersenyum, kali ini tanpa ragu. Saya mau, Tuan.
Selama Allah masih memberi kita napas, saya akan berusaha menjadi istri yang membantu Tuan menuju kebaikan. Matahari pagi semakin tinggi. Sinarnya menerpa wajah mereka berdua, menciptakan cahaya keemasan yang indah. Burung putih itu kembali terbang ke langit, meninggalkan mereka dengan perasaan damai. Di pagi yang penuh makna itu, dua hati yang dulu terpisah oleh kesalahan kini disatukan oleh pengampunan. Dan entah mengapa, Indah merasa bahwa hidupnya baru saja dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak malam penebusan itu. Kehidupan di istana perlahan berubah. Syaikh Khalid tampak lebih tenang, lebih sering tersenyum, dan mulai memperlakukan pelayan serta orang-orang di sekitarnya dengan lembut. Indah, di sisi lain, mulai merasa nyaman tinggal di istana itu. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Desas-desus mulai terdengar di kalangan pelayan dan istri-istri lain Khalid. Mereka mulai membicarakan kedekatan Indah dengan sang syaikh. Perempuan itu baru datang, tapi sudah merebut hati Tuan. Bisik salah satu istri tua, Maryam, dengan nada sinis. Aisyah, istri kedua yang lebih muda, menimpali dengan lirih. Tuan bahkan tidak lagi datang ke kamarku, semua perhatian sekarang untuk Indah. Kedua wanita itu mulai menyusun rencana. Sementara Indah tak tahu, badai baru sedang menunggu di balik ketenangan. Pagi itu, ketika Indah sedang menyapu taman kecil di belakang istana, Aisyah datang menghampiri dengan wajah manis namun menyimpan niat jahat. Indah, kamu terlihat bahagia sekali akhir-akhir ini, ujarnya tersenyum palsu. Indah menatapnya sopan. Alhamdulillah, semua karena kebaikan Tuan Khalid. Beliau memperlakukan saya dengan baik. Aisyah menatapnya tajam. Tapi jangan lupa, kamu di sini karena belas kasihan, bukan karena cinta. Indah terdiam, senyum di wajahnya perlahan pudar. Aisyah melangkah mendekat. Kau pikir Syaikh menikahimu karena perasaan? Kau hanyalah bayangan dari wanita yang sudah mati. Kata-kata itu menusuk hati Indah seperti pisau. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Saya tahu, Nyonya, jawabnya lirih. Tapi saya juga tahu, Allah yang menulis takdir ini. Saya tidak akan membenci siapapun karenanya. Aisyah terdiam sesaat, tak menyangka jawaban setenang itu keluar dari mulut Indah. Namun sebelum sempat membalas, langkah kaki berat terdengar dari arah taman depan. Syaikh Khalid muncul dengan wajah tegas. Aisyah, suaranya menggema, tajam dan dingin. Apa yang kau lakukan di sini? Aisyah tersentak. Aku hanya... Cukup, potong Khalid. Aku sudah mendengar semuanya. Aku takkan biarkan ada kebencian di antara kalian. Khalid menatap Indah, lalu berkata dengan nada lembut, pergilah ke kamarmu, Indah. Aku akan bicara dengan mereka. Indah menunduk dan berjalan pergi perlahan. Tapi di dalam hatinya, perasaan campur aduk berkecamuk. Ia tak ingin menjadi sumber masalah dalam rumah tangga itu. Malamnya, Indah duduk sendirian di kamarnya, memandangi bulan dari jendela. Air matanya menetes tanpa suara. Ya Allah, jika memang kebahagiaan ini hanya sementara, izinkan aku tetap sabar. Aku tidak ingin cinta yang memecah rumah tangga orang lain, bisiknya pelan. Di sisi lain istana, Syaikh Khalid termenung di ruang kerjanya. Ia memikirkan kata-kata Aisyah dan Maryam. Dalam hatinya muncul kegelisahan. Apakah benar cintanya pada Indah tulus, atau hanya bayangan masa lalu yang belum hilang? Ia menatap potret lama wanita pertama bernama Indah yang telah tiada. Wajahnya lembut. Senyumnya serupa dengan Indah yang kini menjadi istrinya. Apakah aku mencintai Indah karena dia, atau karena masa lalu? Gumamnya lirih. Pertanyaan itu menggantung di udara malam, menjadi ujian bagi keduanya. Ujian antara cinta dan keikhlasan. Sementara itu, di kamarnya, Indah masih berdoa dalam tangis. Ya Allah, jika hati ini bukan untukku, maka jauhkan dengan cara yang engkau ridha. Tapi jika ini cinta yang kau titipkan, maka kuatkan aku untuk menjaganya. Di malam yang sunyi itu, dua hati berdoa dalam kesepian, memohon petunjuk dari langit yang sama, tanpa saling tahu bahwa dua mereka tengah beriringan menuju takdir yang akan menguji cinta sejati. Malam itu angin gurun berhembus kencang, membuat tirai kamar berayun pelan. Indah duduk di tepi ranjang besar berlapis kain sutra, menatap kosong ke arah pintu. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan hatinya dipenuhi gelisah. Sudah beberapa hari Syaikh Khalid tak menemuinya.
Setiap kali ia bertanya pada pelayan, jawabannya selalu sama. Tuanku sedang sibuk, Nyonya. Namun malam ini, pintu itu akhirnya terbuka. Langkah berat terdengar mendekat, dan aroma parfum khas Syaikh Khalid memenuhi ruangan. Indah segera berdiri, menunduk sopan. Assalamualaikum, Syaikh, ucapnya lirih. Waalaikumsalam, Indah, jawab Khalid, suaranya dalam dan dingin. Ia menatap wanita itu lekat-lekat, seakan menimbang sesuatu yang berat. Duduklah, katanya akhirnya. Indah duduk perlahan, sementara Khalid berjalan mendekat, berdiri di hadapannya. Aku ingin bertanya, katanya pelan. Jika suatu hari aku jatuh miskin, apakah kau masih mau bersamaku? Pertanyaan itu membuat dada Indah terasa sesak. Ia menatap wajah suaminya, mencari arti dari tatapan itu. Syaif, mengapa bertanya begitu? Kekayaan bukan alasan aku di sini. Aku memilih tetap di sisimu karena aku percaya Allah yang mempertemukan kita. Khalid tersenyum samar, tapi sorot matanya tetap suram. Indah, hidup kadang berputar cepat. Aku baru saja menerima kabar buruk. Salah satu tambang minyakku terbakar. Aku mungkin kehilangan segalanya. Indah terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Namun yang keluar dari bibirnya hanyalah, jika semua harta hilang, aku tetap bersamamu, Syaikh. Karena aku bukan mencintai kekayaanmu, tapi hatimu. Khalid menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Indah erat-erat. Terima kasih, Indah. Tapi ingatlah, kata-kata itu akan diuji oleh waktu. Indah tersenyum lembut, meski hatinya mulai cemas. Di luar sana, lampu-lampu istana mulai redup, menandai malam yang semakin pekat. Tapi tak ada yang tahu, bahwa mulai malam itu, hidup Indah akan berubah selamanya. Karena di balik semua ini, Maryam dan Aisyah diam-diam tengah menyusun rencana yang akan mengguncang seluruh isi istana, dan menodai nama Indah di hadapan sang syaikh. Pagi itu, udara di istana terasa berbeda. Langit cerah, namun hati para penghuni istana diselimuti awan gelap. Maryam dan Aisyah duduk di ruang makan besar, mengenakan pakaian mahal dengan hiasan emas di pergelangan tangan. Di hadapan mereka, dua pelayan wanita menunduk ketakutan. Sudah kalian lakukan seperti yang kami perintahkan? Tanya Maryam dengan nada rendah namun menusuk. Pelayan itu mengangguk gugup. Sudah, Nyonya. Surat dan perhiasan itu kami letakkan di kamar Nyonya Indah, seperti yang diperintahkan. Senyum licik menghiasi wajah Aisyah. Bagus. Setelah ini, biarkan waktu yang berbicara. Syaikh pasti marah besar kalau tahu istrinya menyembunyikan harta yang bukan miliknya. Beberapa jam kemudian, pelayan istana yang lain menemukan sebuah peti kecil di kamar Indah. Di dalamnya, terdapat perhiasan mahal milik Maryam dan surat-surat keuangan yang tampak mencurigakan. Semua segera dilaporkan pada Syaikh Khalid. Saat berita itu sampai, Khalid berdiri dari kursinya dengan wajah terkejut. Apa? Di kamar Indah? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Benar, tuanku. Kami menemukannya di bawah tempat tidurnya, jawab pelayan itu. Tanpa pikir panjang, Khalid berjalan cepat ke arah kamar Indah. Langkahnya berat, napasnya cepat. Di depan kamar, Indah tengah menyapu dengan wajah tenang. Namun saat melihat suaminya datang dengan wajah murka, sapu di tangannya terjatuh. Syaikh, ada apa? Tanyanya pelan. Khalid tak langsung menjawab. Ia membuka pintu kamar dan menunjuk ke arah peti kecil di lantai. Jelaskan ini, Indah. Dari mana semua ini? Indah menatap benda itu dengan mata membesar. Ia tak pernah melihatnya sebelumnya. Demi Allah, Syaikh, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku tidak pernah menyentuhnya. Namun wajah Khalid sudah berubah tegang. Indah. Ini perhiasan milik Maryam. Dan ada surat keuangan istana di sini. Bagaimana bisa benda-benda ini ada di kamarmu? Air mata mulai menetes di pipi Indah. Percayalah padaku, Syaikh, ini pasti fitnah. Aku tidak pernah mencuri apapun. Tapi di belakang mereka, Maryam dan Aisyah sudah berdiri dengan wajah pura-pura terkejut. Oh Allah, jadi benar? Ujar Maryam dengan nada dramatis. Indah, kenapa kau tega melakukan ini? Tambah Aisyah sambil menutupi mulutnya seolah terkejut. Indah memutar tubuhnya,
menatap kedua wanita itu dengan air mata mengalir deras. Kalian yang melakukannya, bukan? Kalian yang menjebakku. Namun tidak ada yang menjawab. Semua pelayan menunduk, dan suasana kamar menjadi mencekam. Khalid akhirnya berkata pelan tapi tegas. Indah, sampai aku menemukan kebenarannya, aku minta kau tinggalkan istana ini sementara. Tubuh Indah terasa lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menunduk, lalu berbisik lirih. Baik, Syaib, kalau itu kehendakmu. Malam itu, Indah meninggalkan istana yang dulu terasa seperti surga, kini berubah menjadi tempat penuh fitnah dan luka. Langit malam di padang pasir tampak begitu luas. Angin gurun berembus dingin, membawa butiran pasir halus yang menempel di wajah Indah. Ia berjalan sendirian, hanya ditemani cahaya bulan yang redup dan doa yang tak berhenti terucap di bibirnya. Ya Allah, jika ini memang jalan MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku terjatuh dalam keputusasaan. Kain gamisnya tersapu angin, dan langkahnya goyah di atas pasir. Sudah 2 hari ia meninggalkan istana tanpa arah yang pasti. Tidak ada makanan, tidak ada air. Tapi hatinya masih dipenuhi keyakinan bahwa Allah takkan meninggalkan hamba yang terzalimi. Di tengah perjalanan, Indah melihat sebuah tenda kecil milik penggembala. Ia menghampiri perlahan, menunduk sopan. Assalamualaikum. Maaf, bolehkah aku berteduh sebentar? Seorang wanita tua keluar dari tenda, menatap Indah dengan iba. Masuklah, nak. Kau terlihat kelelahan. Indah meneteskan air mata saat wanita itu memberinya seteguk air dan sepotong roti. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu, ucapnya lirih. Wanita itu tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, nak. Setiap manusia diuji dengan cara berbeda. Mungkin hari ini kau diuji dengan fitnah, tapi besok Allah akan gantikan dengan kemuliaan. Kata-kata itu membuat Indah terdiam lama. Hatinya yang rapuh seperti mendapat suntikan kekuatan baru. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Indah bersujud di atas pasir dingin. Air matanya membasahi tanah. Ia berdoa sungguh-sungguh. Ya Allah, jika aku memang tak bersalah, tunjukkanlah kebenaran itu. Dan jika aku pernah lalai, ampunilah aku. Aku hanya ingin hidup dengan tenang dan menjaga kehormatanku. Sementara itu, jauh di istana, Syaikh Khalid duduk di ruang kerjanya. Hatinya gelisah. Sudah 3 hari Indah pergi. Namun bayangan wajahnya terus menghantui pikiran. Apakah aku terlalu cepat menilai? Gumamnya pelan. Pelayan masuk membawa laporan baru. Tuanku, kami menemukan sesuatu yang aneh. Surat keuangan itu ternyata palsu. Dan tanda tangan tuanku juga dipalsukan. Khalid berdiri terkejut. Palsu? Siapa yang berani melakukan ini? Pelayan itu menunduk. Kami belum tahu pasti. Tapi salah satu pelayan wanita mengaku diperintah oleh Nyonya Maryam. Wajah Syaikh Khalid memucat. Matanya membesar, dan tangannya mengepal keras. Indah. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan padanya? Sementara itu, di tengah dinginnya gurun, Indah masih terlelap dengan air mata di pipinya. Tanpa tahu bahwa kebenaran mulai terungkap, dan Syaikh Khalid kini bertekad untuk menjemputnya kembali. Fajar menyingsing di atas padang pasir. Sinar mentari perlahan menyentuh hamparan pasir keemasan, membawa hawa hangat yang menenangkan. Namun di istana, suasana justru berkobar oleh amarah dan penyesalan. Syaikh Khalid berdiri di ruang tengah, memandang Maryam dan Aisyah dengan tatapan tajam. Suara langkahnya bergema di lantai marmer yang dingin. Benarkah kalian yang memerintahkan pelayan itu memalsukan surat dan menaruh perhiasan di kamar Indah? Tanyanya dengan nada rendah namun berisi amarah yang menekan. Maryam menunduk. Wajahnya mulai pucat. Aisyah mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Tuanku, kami hanya ingin menguji kesetiaannya. Kami tidak bermaksud menjatuhkannya. Namun kata-kata itu justru membuat Khalid semakin marah. Menguji? Dengan menghancurkan nama baiknya? Dengan membuat wanita sebaik itu menangis dan terusir dari rumah ini? Ia mengepalkan tangan, suaranya bergetar karena emosi. Indah lebih mulia daripada kalian berdua. Dia tidak pernah menuntut harta, tidak pernah melawan, dan justru mendoakan kalian meski disakiti. Dan kalian membalasnya dengan fitnah. Maryam terisak.
Air matanya jatuh. Maafkan kami, tuanku. Kami salah. Namun penyesalan itu datang terlambat. Khalid menatap mereka dengan dingin. Mulai hari ini, kalian berdua tidak lagi memiliki hak mengatur siapapun di istana ini. Aku akan menjemput Indah dan meminta ampun padanya. Tanpa menunggu jawaban, Khalid keluar dari istana, menaiki mobil hitam yang sudah menunggu di halaman. Hatinya berdegup kencang. Sepanjang perjalanan, pikirannya hanya dipenuhi satu nama, Indah. Sementara itu, di tenda kecil milik wanita tua di gurun, Indah tengah membantu menggiling gandum. Wajahnya lebih tenang, meski masih ada kesedihan yang tersisa. Terima kasih, Nek. Berkatmu aku bisa bertahan sampai hari ini, ucap Indah dengan senyum lembut. Wanita tua itu tersenyum sambil menatapnya penuh kasih. Nak, Allah tidak menulis takdir buruk untuk orang yang sabar. Jika kau benar, maka kebenaran akan datang padamu, meski harus menembus badai. Tepat saat itu, suara mobil terdengar dari kejauhan. Debu beterbangan, dan mobil berhenti tak jauh dari tenda. Seorang pria turun tergesa, wajahnya penuh penyesalan. Indah menoleh. Matanya membesar. Nafasnya tercekat. Syaif Khalid? Khalid berjalan mendekat dengan mata berkaca-kaca. Indah, aku datang bukan sebagai tuan, tapi sebagai suami yang bersalah. Aku mohon maaf. Aku telah menuduhmu tanpa bukti. Semua itu fitnah, dan kini aku tahu kebenarannya. Indah terdiam lama, air mata jatuh di pipinya. Ia menunduk, menahan perasaan yang bercampur antara luka dan haru. Kenapa baru sekarang, Syaikh? Setelah aku kehilangan segalanya, bahkan harga diriku di mata semua orang. Khalid menunduk dalam-dalam, lalu berlutut di hadapan Indah. Karena aku bodoh, dan karena aku mencintaimu, aku takut kehilanganmu. Tapi justru rasa takut itu membuatku menghancurkanmu. Tolong, maafkan aku. Suasana hening. Hanya angin gurun yang berhembus pelan. Akhirnya, Indah mengusap air matanya dan berkata lembut. Jika Allah saja Maha Pengampun, siapa aku yang tidak bisa memaafkan? Aku maafkan, Syaif, tapi biarlah luka ini menjadi pengingat untuk kita berdua. Khalid memejamkan mata, lalu menunduk dalam syukur. Ia menggenggam tangan Indah erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Namun mereka belum tahu bahwa ujian mereka belum sepenuhnya selesai. Karena perjalanan pulang dari gurun itu akan membawa kejutan besar yang akan menentukan masa depan mereka. Mobil hitam itu melaju perlahan di jalan pasir yang membentang jauh menuju kota. Di dalamnya, Indah duduk di samping Syaif Khalid. Wajahnya tenang, tapi tatapannya jauh. Seolah masih memikirkan semua luka yang baru saja terjadi. Sesekali, Khalid menatapnya dari sisi. Ia ingin berbicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Hingga akhirnya ia berkata pelan. Indah, aku tak akan pernah bisa menebus kesalahanku padamu. Tapi izinkan aku memperbaiki segalanya mulai hari ini. Aku ingin menjadikanmu satu-satunya wanita dalam hidupku. Indah menatapnya pelan. Senyumnya lembut namun penuh makna. Syaif, aku tidak meminta jadi satu-satunya. Aku hanya ingin dicintai dengan kejujuran, bukan dengan belas kasihan. Aku ingin rumah tangga kita dibangun atas dasar keimanan, bukan gengsi. Khalid terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan halus namun menyadarkan jiwanya. Ia menunduk, menatap kemudi, lalu berkata lirih. Indah, kau benar. Harta membuatku sombong. Kedudukan membuatku lupa diri. Tapi kau, dengan kesabaranmu, justru mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya. Indah tersenyum, menunduk malu. Namun sebelum ia sempat menjawab, mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Khalid turun dengan cepat. Ternyata di tengah jalan, ada seorang anak kecil tergeletak di pasir. Tubuhnya lemah, wajahnya kotor oleh debu. Indah ikut turun, segera mendekat dan mengangkat tubuh anak itu dengan hati-hati. Ya Allah, anak ini demam tinggi, ucapnya panik. Khalid mengangguk. Cepat, kita bawa ke kota. Di sepanjang perjalanan, Indah memeluk anak itu di pangkuannya, mengelus rambutnya sambil berdoa lirih. Ya Allah, selamatkan dia. Jangan biarkan anak sekecil ini menderita. Sesampainya di rumah sakit kecil di kota, dokter mengatakan bahwa anak itu hampir mati kehausan.
Jika terlambat sedikit saja, nyawanya tak tertolong. Indah meneteskan air mata haru, lalu menatap Khalid. Syaib, mungkin ini tanda dari Allah. Di saat kita berdua hampir kehilangan arah, Allah kirimkan seseorang untuk mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang harta, tapi tentang menolong sesama. Khalid memegang tangan Indah, menatapnya dengan mata basah. Indah, kau benar. Aku berjanji mulai hari ini, semua kekayaanku akan aku gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan aku ingin kau yang mendampingiku dalam perjalanan itu. Indah tersenyum lembut. Insya Allah, Syaikh. Aku akan mendampingimu. Tapi bukan sebagai istri yang haus kemewahan, melainkan sebagai wanita yang ingin bersyukur atas setiap takdir. Khalid menunduk, lalu mencium tangan Indah dengan penuh hormat. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Indah sebagai istri dari seorang sultan, tapi sebagai anugerah yang Allah kirimkan untuk menuntunnya kembali ke jalan kebenaran. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala gurun. Cahaya jingga menyelimuti langit, menciptakan pemandangan yang seolah melambangkan babak baru dalam hidup mereka berdua. Dan di dalam mobil yang melaju menuju istana, Indah tersenyum sambil berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU, meski dalam badai sekalipun. Namun, siapa sangka, saat mereka sampai di istana, sebuah kejutan besar telah menunggu. Kejutan yang akan menjadi puncak dari perjalanan panjang cinta dan keimanan mereka. Sore itu, langit di atas istana tampak keemasan. Cahaya mentari terakhir menyinari menara-menara tinggi, memantul di dinding marmer putih, menciptakan suasana hangat yang jarang terjadi di tempat itu. Indah dan Syaif Khalid melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Para pelayan menunduk hormat, tapi suasana di dalam terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggu. Di aula utama, Maryam dan Aisyah sudah berdiri. Wajah mereka tampak pucat, mata sembab karena menangis. Begitu melihat Indah, mereka langsung berlutut di lantai. Indah, maafkan kami, ucap Maryam dengan suara bergetar. Kami iri padamu, karena kebaikanmu, karena perhatian Syaikh padamu. Tapi kami salah. Kami telah membuatmu menderita. Aisyah ikut risak. Kami sudah berbuat dosa besar. Tolong, jangan benci kami. Indah menatap keduanya lama. Air matanya menggenang. Ia melangkah mendekat, lalu berjongkok dan memegang tangan mereka. Bangunlah, aku sudah memaafkan kalian. Hidup ini terlalu singkat untuk saling membenci. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan menunduk haru. Bahkan Syaikh Khalid pun tak kuasa menahan air mata. Ia menatap Indah dengan penuh kebanggaan. Wanita sepertimu hanya dikirim Allah sekali dalam seumur hidup. Kau bukan hanya istriku, tapi juga guruku, yang mengajariku arti sabar, ikhlas, dan memaafkan. Indah tersenyum. Tidak, Syaikh. Aku hanya wanita biasa. Tapi aku percaya, ketika seseorang dijatuhkan oleh manusia, Allah sedang menyiapkan tempat yang lebih tinggi untuknya. Khalid mengangguk, menunduk dalam-dalam, lalu berkata, mulai hari ini, aku ingin mengubah istana ini. Tidak lagi menjadi tempat kesombongan, tapi tempat untuk berbagi dan berbuat baik. Beberapa hari kemudian, Syaikh Khalid mendirikan yayasan amal atas nama Nurul Indah Foundation. Yayasan itu membantu para pekerja migran, janda, dan anak-anak yatim di berbagai negara. Indah pun menjadi penggeraknya, mengunjungi desa-desa miskin dan memberikan bantuan dengan tangan sendiri. Setiap kali ditanya, ia selalu menjawab dengan senyum. Aku hanya ingin membalas sedikit dari kebaikan Allah yang begitu besar dalam hidupku. Hingga suatu sore, ketika matahari mulai terbenam di gurun yang luas, Indah duduk di balkon istana sambil menatap langit. Syaikh Khalid datang menghampiri, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di sampingnya, menatap wajah wanita yang dulu datang sebagai TKW sederhana, namun kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Indah, katanya pelan, kau datang ke hidupku tanpa harta, tapi membawa kekayaan hati yang tak ternilai. Aku bersyukur Allah mempertemukan kita dengan cara yang luar biasa. Indah menatapnya dan tersenyum. Syaikh, tidak ada yang luar biasa. Yang ada hanya kuasa Allah yang menyatukan dua hati untuk saling memperbaiki. Mereka terdiam lama, menikmati senja terakhir hari itu. Angin gurun berhembus lembut,
membawa aroma damai dan syukur. Dan di antara langit jingga dan pasir keemasan, kisah cinta yang berawal dari fitnah dan luka kini berakhir dengan pengampunan dan cahaya iman. Suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Indah menutup matanya, meneteskan air mata bahagia, dan berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih telah menulis takdirku dengan indah. Aku datang sebagai hamba yang terhina, tapi kau kembalikan aku sebagai hamba yang kau muliakan. Lalu keduanya berdiri, melangkah menuju ruang salat bersama, bukan lagi sebagai tuan dan istri ketiga, tapi sebagai dua jiwa yang dipersatukan oleh keajaiban takdir dan kekuatan iman. Dan sejak hari itu, kisah mereka menjadi inspirasi di seluruh negeri Arab. Nama Indah, TKW asal Cirebon, dikenal bukan karena kecantikannya, tapi karena hatinya yang sabar, ikhlas, dan penuh kasih. Karena sesungguhnya, wanita yang sabar bukan berarti lemah, tapi justru dialah yang paling kuat, sebab ia mampu memaafkan, bahkan ketika hatinya hancur. Cerita selesai. Pesan moral. Dari kisah Indah kita belajar bahwa ujian hidup bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kedewasaan. Kesabaran dan ketulusan hati mampu meluluhkan kerasnya dunia dan membuka jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Harta, jabatan, dan kemewahan hanyalah sementara, tapi cinta dan keikhlasan akan abadi selamanya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia bila dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah. Kadang, jalan yang kita kira buntu justru menjadi awal dari keajaiban yang tidak pernah kita sangka. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.